Pernah nggak sih kalian dilarang masuk ke satu ruangan tertentu di rumah kalian sendiri? Bukan dilarang masuk gudang karena banyak debu ya, bukan. Tapi benar-benar dilarang masuk ke satu kamar tidur biasa yang pintunya selalu dikunci rapat dari luar. Kalau pernah, coba dong komen di bawah. Gue pengen tahu apa alasan keluarga kalian ngelarang. Soalnya, jujur aja, apa yang ada di dalam kamar di rumah gue ini sampai detik ini masih bikin gue merinding kalau inget. Bahkan, saking traumanya, bikin gue nggak berani lagi nginjakin kaki untuk tinggal di rumah itu lagi. Kenalin, panggil aja gue. Gue baru banget balik ke Indonesia setelah 5 tahun kuliah di luar negeri. Gue ini tipe orang yang sangat rasional, sangat logis. Lo mau cerita soal kuntilanak, pocong, pesugihan, atau apapun itu, gue pasti bakal ketawa dan nyari penjelasan ilmiahnya. Bagi gue, hantu itu nggak ada. Itu cuma proyeksi ketakutan dari otak kita aja pas lagi capek. Nah, keluarga gue ini, orang Bandung mungkin bakal nyebut keluarga gue sebagai keluarga sultan. Kakek gue dulu pengusaha, sukses banget. Tanahnya di mana-mana. Salah satu peninggalannya ya rumah utama yang gue tempatin sekarang ini. Rumahnya tuh megah, bergaya kolonial Belanda klasik. Plafonnya tinggi-tinggi, jendelanya besar-besar, lantainya kayu ulin asli, dan halamannya, wah, lo bisa parkir 10 mobil lebih di situ. Tapi, di balik kemegahannya, ada satu hal yang selalu bikin gue kurang nyaman tiap kali pulang ke rumah ini. Hawanya. Bukan dingin karena AC. Bandung zaman dulu emang dingin, tapi dingin di dalam rumah ini beda. Dinginnya tuh garing, menusuk tulang. Bikin bulu kuduk lo kadang tiba-tiba berdiri sendiri tanpa alasan yang jelas. Lo tahu kan rasanya kalau lo lagi sendirian di ruangan yang kelewat besar, tapi insting lo tiba-tiba ngebisikin, lo nggak bener-bener sendirian di sini? Ya, persis kayak gitu. Di rumah sebesar itu, cuma ada bokap, nyokap, nenek gue, dan beberapa asisten rumah tangga yang tidurnya di bangunan pavilion belakang, terpisah dari rumah utama. Sejak gue masih kecil, seingat gue dari zaman TK, ada satu aturan mutlak di rumah ini. Sebuah larangan. Aturan yang sama sekali nggak boleh dilanggar, nggak boleh dibantah, apalagi dipertanyakan. Bahkan tukang kebun dan ART yang paling senior pun patuh banget sama aturan ini. Di lantai 2, tepat di sudut paling ujung lorong sebelah kiri, ada satu kamar. Pintunya beda dari pintu-pintu kamar lain. Terbuat dari kayu jati tua yang warnanya udah mulai menghitam kusam. Di pintunya nggak ada handle knob biasa, cuma ada rantai dan gembok besi kuno yang ukurannya lumayan besar dan udah karatan parah. Gue inget banget, waktu gue umur 7 tahun, gue pernah asik lari-larian di lorong itu, dan kebetulan berhenti persis di depan pintunya. Baru aja tangan gue mau nyentuh kayu pintunya, tiba-tiba baju gue ditarik keras dari belakang. Jangan pergi. Itu nenek gue. Tatapan nenek gue waktu itu tajam banget. Beda dari tatapan penuh kasih sayang biasanya. Matanya melotot kayak mau makan orang. Dia narik gue ngejauh, terus bilang dengan suara pelan tapi nekan banget, "Jangan pernah, sekalipun, kamu dekat-dekat kamar ujung itu. Jangan sentuh pintunya. Jangan pernah coba-coba ngintip ke dalam." Waktu itu gue langsung nangis karena kaget. Namanya anak kecil, digituin pasti takut kan? Tapi sekarang, setelah gue dewasa, setelah gue punya gelar sarjana dan ngerasa paham cara dunia bekerja, rasa penasaran itu muncul lagi. Menggebu-gebu. Masa iya sih? Rumah segede ini ada kamar dibiarin kosong puluhan tahun? Logika gue mulai main. Apa jangan-jangan di dalam sana ada brankas isi warisan kakek yang disembunyiin? Atau ada aib keluarga besar yang sengaja ditutup rapat? Tiap kali gue iseng mancing obrolan soal kamar itu saat makan malam bareng, bokap sama nyokap langsung diam. Muka mereka auto tegang. Suasana makan yang tadinya cair
mendadak kaku. Udah, nggak usah bahas yang nggak penting. Nurut aja, kata nenek. Potong bokap gue cepet dengan nada final. Semakin ditutup-tutupi, gue malah makin pengen tahu. Otak rasional gue menolak percaya kalau ada alasan mistis di balik kamar itu. Pasti ada penjelasan logisnya. Pasti. Sampai akhirnya, kejadian di malam pertama gue tidur di rumah itu Tidak semua hal bisa mematahkan dijelaskan semua oleh logika akal yang sehatmu, selama ini gue Andre. banggakan. Malam itu gue masih jet lag berat. Beda zona, waktu belasan jam bikin mata gue nggak bisa diajak kompromi. Gue udah tepar dari jam 8 malam. Kamar gue ada di lantai 2 juga, tapi letaknya di sayap kanan. Beda lorong jauh banget sama kamar terlarang yang letaknya di ujung sayap kiri. Sekitar jam 1:30 pagi, gue kebangun. Tenggorokan gue kering kerontang. Gue butuh air es. Gue buka pintu kamar pelan-pelan. Suasana rumah saat itu hening. Hening yang pekat dan berat. Lu tahu kan kalau malam makin larut, suara sekecil apapun bakal kedengaran jelas banget bergema. Suara detak jarum jam dinding di ruang tamu lantai bawah aja kedengaran sampai ke atas. Gua jalan nurunin tangga kayu yang sesekali bunyi berderit pelan pas keinjek. Kriet, kriet. Gue ambil minum di dapur. Napas sebentar ngerasain dinginnya air masuk ke kerongkongan. Terus, gue jalan balik buat naik ke kamar. Semuanya masih normal. Otak gue bahkan masih mikirin soal kerjaan dan dokumen yang harus gue urus besok pagi. Tapi, pas kaki gue baru aja nyampe di anak tangga terakhir dan nginjak lantai 2, langkah gue mendadak berhenti. Kaki gue mendadak kaku, kayak dipaku di lantai. Gue menelan ludah. Ada yang nggak beres. Gue nahan napas, mencoba mempertajam pendengaran gue di tengah keheningan rumah raksasa ini. Awalnya, sayup-sayup. Sangat samar. Tapi pelan-pelan, suaranya makin jelas di telinga gue. Ting, tong, ting, ting, tong. Suara dentingan logam kecil. Itu suara kotak musik. Kotak musik tua yang perputarannya udah nggak sempurna, jadi nadanya terdengar agak patah-patah, sumbang, dan melambat. Ting, ting, tong. Napas gue mulai nggak beraturan. Suhu udara di lorong lantai 2 itu tiba-tiba anjlok, kerasa lebih dingin. Bulu kuduk di tengkuk gue meremang seketika, nyebar sampai ke ubun-ubun. Logika gue mati-matian berusaha mencari pembenaran. Mungkin itu ringtone HP penyokap atau suara dari rumah tetangga lewat jendela. Tapi enggak. Semakin gue dengarin, arah suaranya sangat spesifik dan dekat. Gue nengok perlahan ke arah sayap kiri rumah, ke ujung lorong yang gelap gulita. Karena lampu di area sana emang selalu sengaja dimatiin kalau malam. Suara kotak musik itu asalnya dari ujung lorong sana. Dari balik pintu kayu jati bergembok karatan itu. Kamar yang kata nenek udah nggak pernah dibuka selama puluhan tahun. Kalau emang kosong, siapa yang muter kotak musik di dalam sana jam 1:30 pagi? Gue diam mematung di ujung tangga. Jantung gue deg-degan kencang, sumpah. Tapi, dasar otak gue yang terlalu logis ini selalu aja nyari pembenaran untuk hal-hal yang nggak masuk akal. Membuangnya? Nggak mungkin. Batin gue saat itu berusaha nenangin diri sendiri. Paling suara tikus lari-larian nabrak rongsokan besi di dalam sana. Atau kayu atap yang memuai karena dinginnya malam Bandung. Gue geleng-geleng kepala, ngusap muka dengan kasar. Berusaha ngusir pikiran aneh-aneh yang mulai nyusup ke kepala. Gue paksa kaki gue buat melangkah balik ke kamar di sayap kanan. Masuk ke balik selimut tebal, dan nutup telinga rapat-rapat pakai bantal. Suara kotak musik itu masih sayup-sayup kedengaran, mengalun lambat, sampai akhirnya pelan-pelan hilang tertelan sepi, dan gue berhasil tidur lagi. Besok paginya sinar matahari masuk lewat jendela, hangat, terang benderang. Segala pikiran horor semalam rasanya nguap gitu aja.
Konyol banget rasanya. Cowok dewasa lulusan luar negeri. Takut sama suara nggak jelas di rumah sendiri. Selesai sarapan, karena bokap dan nyokap lagi pergi ngurus bisnis, dan nenek lagi santai di taman belakang, gue iseng keliling rumah. Udah 5 tahun gue nggak merhatiin detail rumah megah ini. Langkah gue terhenti di depan ruang kerja almarhum kakek di lantai 1. Ruangan itu jarang banget dipakai sekarang. Baunya khas. Campuran wangi kayu jati tua, buku-buku berdebu, dan sedikit aroma tembakau cerutu kakek yang entah kenapa masih nempel kuat di udara. Gue masuk. Niatnya cuma mau nostalgia, ngingat masa kecil pas sering dipangku kakek di ruangan ini. Mata gue tertuju pada meja kerja kakek yang besar banget. Di atasnya ada beberapa pajangan tua, tumpukan kertas kusam, dan sebuah kotak perhiasan dari kayu berukir yang kelihatan antik banget. Kotak itu ukurannya sekepalan tangan orang dewasa. Dulu, seingat gue, kakek sering nyimpen koin-koin kuno atau stempel di situ. Gue buka kotaknya pelan. Krek, engselnya berbunyi kecil. Kosong, cuman ada lapisan kain beludru merah tua yang warnanya udah pudar termakan zaman. Tapi, pas jari gue iseng nekan dasar kotaknya, kain beludru itu terasa agak longgar. Kayak ada sesuatu yang ganjal di bawahnya. Bentuknya keras dan memanjang. Gue congkel sedikit ujung kainnya. Dan tebak apa yang gue temuin? Sebuah kunci. Kunci besi kuno yang udah karatan parah, agak berat saat dipegang, dan ukurannya, anehnya, pas banget sama gembok raksasa yang ada di pintu kamar ujung lantai 2 itu. Napas gue sempat tertahan. Kenapa kakek nyembunyiin kunci kamar itu rapat-rapat di ruang kerjanya, di bawah lapisan kotak yang nyaris nggak pernah disentuh orang? Kenapa nggak digantung aja di lemari kunci biasa bareng kunci-kunci lain? Otak gue langsung muter. Pasti ada sesuatu yang berharga di dalam sana. Ego gue sebagai orang yang sangat rasional makin meronta. Gue ngerasa kayak lagi nemuin potongan puzzle dari sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyiin keluarga dari gue. Gue kantongin kunci itu tanpa pikir panjang. Sensasi dingin besinya nembus kain celana gue. Sisa hari itu gue lewatin dengan gelisah. Pikiran gue nggak bisa lepas dari pintu kayu jati itu. Gue nunggu malam tiba. Nunggu seisi rumah tidur terlelap supaya nggak ada yang mergokin gue. Jam 12 malam lewat sedikit. Waktunya. Gue keluar kamar pelan-pelan. Suasana rumah balik lagi ke mode creepy andalannya. Sunyi senyap. Tapi malam ini beda. Gue punya misi. Gue jalan ngendap-ngendap menuju sayap kiri. Menuju kamar terlarang yang selalu dibilang nenek nggak boleh didekati itu. Semakin gue melangkah menjauh dari tangga dan mendekati lorong sebelah kiri. Aneh. Sumpah. Ini aneh banget. Suhu udaranya berubah drastis. Kalau di sayap kanan hawanya biasa aja, paling banter sejuk sisa Aceh. Di sini, dinginnya beda. Dinginnya nusuk tulang. Bukan dingin angin malam yang seger. Dinginnya tuh lembab, bikin kulit kerasa lengket, dan bikin napas gue mendadak agak sesak. Langkah gue makin pelan. Bulu kuduk di leher belakang gue mulai berdiri tegak. Gue akhirnya berdiri tepat di depan pintu kayu jati yang menghitam itu. Gembok karatan raksasa itu menggantung diam. Tangan kanan gue yang pegang kunci mulai keringetan. Gemetar dikit, gue nunduk. Niat mau ngepasin kunci ke lubang gembok. Tapi mata gue tanpa sengaja melirik ke celah bawah pintu. Celah kecil antara daun pintu yang sedikit melengkung dan lantai kayu. Di ruangan yang katanya kosong melompong selama puluhan tahun itu. Dari bawah celah, gue lihat ada bayangan gelap. Bayangan itu bergerak. Lalu lalang perlahan, mondar-mandir menghalangi cahaya remang dari ventilasi di dalam sana. Pelan banget. Kayak langkah kaki telanjang yang diseret di atas lantai. Srek, srek. Jantung gue rasanya mau copot. Otak gue ngeblank sesaat. Logika gue teriak. Maling? Nggak mungkin maling kekunci dari luar. Terus siapa di dalam sana? Gue nahan napas, takut suara napas gue sendiri kedengaran.
Gue jongkok perlahan, mencoba ngintip dari lubang kunci kuno yang ada di daun pintu. Gelap. Nggak kelihatan apa-apa selain warna hitam pekat. Nenek, Terus, gue iseng, apa itu sebenarnya mungkin doa ini ide paling Urtentoy? bodoh dan ceroboh yang Aku pernah butuh gue lakuin jawabannya. dalam hidup gue. Gue tempelin sisi telinga kanan gue, rapat-rapat di permukaan daun pintu kayu yang dingin itu. Gue pengen denger apa yang sebenarnya lagi bergerak di dalam sana. Hening, sepi banget, gak ada suara langkah kaki yang diseret tadi. Lalu, dari kedalaman kamar, suara yang semalam gue dengar muncul lagi. Ting, tong, ting, ting. Kotak musik, jelas banget. Oh, sangat jernih dan dekat. Seolah-olah kotak musik itu ditaruh tepat di lantai, di balik pintu ini. Gua mematung. Keringat dingin netes dari pelipis, ngalir ke rahang. Gua dengerin baik-baik. Putaran nadanya makin lambat, terdengar sangat menyayat hati. Dan tiba-tiba, klik. Suara musiknya berhenti mendadak, seperti ada tangan yang menahannya. Sunyi total. Gue masih nempelin telinga di pintu, nyoba nyari suara lain dengan jantung yang berdebar gila-gilaan. Dan tepat di detik itu juga, dari celah pintu yang cuma berjarak beberapa milimeter dari wajah dan telinga gue ngerasain sesuatu. Sebuah hembusan angin. Tapi itu bukan angin biasa dari ventilasi. Itu hembusan napas. Napas yang berat, serak, berbau sedikit amis, dan sangat dingin. Ha, terdengar sangat jelas. Oh, hembusan napas itu ditiupkan tepat ke arah wajah gue dari balik celah kayu yang gelap itu. Sumpah, malam waktu gue ngerasain hembusan napas di sela-sela pintu itu, gue langsung lari terbirit-birit balik ke kamar. Gue kunci pintu rapat-rapat, selimut nutupin kepala sampai pagi. Besoknya, gue demam. Beneran demam. Otak gue yang terlalu logis ini mencoba mencari ribuan alasan untuk menenangkan diri. Itu cuma angin dari ventilasi yang kebetulan kenceng. Cuma angin. Gitu terus gue ngebatin. Tapi anehnya, ketakutan luar biasa malam itu nggak bikin gue kapok. Malah sebaliknya. Rasa penasaran gue makin menjadi-jadi. Persis kayak api yang disiram bensin. Gue ngerasa ada teka-teki raksasa di rumah ini. Dan secara kebetulan, gue pegang kuncinya. Secantik atau semengerikan apapun kebohongan yang keluarga gue tutupin, awego gue maksa gue buat cari tahu kebenarannya. Kesempatan emas itu akhirnya datang di akhir pekan. Sabtu sore, bokap, nyokap, dan nenek harus pergi ke luar kota. Ada acara kumpul keluarga besar sekaligus resepsi pernikahan kerabat jauh di Jakarta. Mereka mutusin buat nginep di hotel sana semalam. Di rumah segede ini, cuma sisa gue sendirian di bangunan utama dan 2 ART yang tinggal di pavilion belakang. Ini dia, waktunya. Sekitar jam 8 malam, gerimis mulai turun membasahi Bandung. Suara rintik hujan yang mukul-mukul kaca jendela lantai 2 bikin suasana rumah utama yang kosong ini makin kerasa. Sepi. Sepi yang bikin telinga lo pengeng. Gue keluar kamar. Di satu tangan gue pegang senter kecil, di tangan lain gue genggam erat kunci karatan dari ruang kerja kakek. Langkah gue mantap, meski sejujurnya, jantung gue udah disko di dalam dada. Gue jalan pelan ngelewatin lorong menuju sayap kiri. Lagi-lagi, transisi suhu aneh itu kerasa banget. Makin dekat kaki gue melangkah ke kamar ujung, udaranya makin anjlok. Dingin, lembab, nempel di kulit. Gue akhirnya berdiri berhadapan dengan pintu kayu jati itu. Nggak ada suara kotak musik malam ini. Sepi, cuma ada gemuruh hujan dari luar. Gue narik napas panjang. Tangan gue yang mulai berkeringat dingin perlahan masukin kunci kuno itu ke lubang gembok raksasa. Ukurannya pas, tapi agak seret karena karat. Gue putar paksa dengan sedikit tenaga, ceklek. Gembok itu terbuka. Rantai besinya melorot dan jatuh berdebam ke lantai kayu. Celang! Suara besinya menggema keras ke seluruh penjuru lorong lantai 2, bikin gue sempat nengok kanan kiri karena kaget sama suara yang gue bikin sendiri.
Sambil menelan ludah, gue dorong daun pintu kayu yang tebal itu. Krit! Suara engsel mati yang nggak pernah digerakkan selama puluhan tahun itu memecah keheningan. Nadanya panjang dan melengking. Bulu kuduk gue langsung berdiri serempak. Gue arahin cahaya senter, nyorot ke dalam ruangan yang gelap gulita itu. Jujur aja, ekspektasi gue saat itu adalah sebuah gudang tua, penuh debu setebal 2 senti, sarang laba-laba raksasa di mana-mana, tumpukan kardus rusak, atau perabotan lapuk. Logisnya kan gitu untuk sebuah ruangan yang katanya puluhan tahun dikunci dan dilarang buat dibuka. Tapi kenyataan yang terpampang di depan mata gue pas cahaya senter menyapu ruangan bikin gue syok berat. Ruangan ini bersih. Bukan bersih mengkilap habis dipel, tapi sama sekali nggak ada debu setebal yang seharusnya. Ini adalah sebuah kamar tidur bergaya klasik kolonial yang tertata sangat rapi. Ada ranjang kayu jati besar di tengah ruangan dengan kelambu putih transparan yang menjuntai dari langit-langit. Kelambu itu tampak kusam dan menguning, tapi masih utuh. Ada lemari pakaian berukir dan sebuah meja rias antik dengan cermin oval besar yang kacanya sudah sedikit berjamur. Tapi, bukan pemandangan itu yang bikin perut gue tiba-tiba mual dan lutut gue lemas, melainkan baunya. Begitu pintu terbuka lebih lebar, sebuah aroma menyeruak nabrak wajah gue dengan kasar. Bukan bau apek kayu busuk. Bukan. Itu bau bunga melati. Wangi bunga melati yang sangat-sangat tajam dan menyengat. Seolah-olah ada orang yang baru aja naburin bertonton kelopak melati segar di seluruh penjuru kamar ini 5 menit yang lalu. Oh, dan di balik wangi melati yang bikin pusing itu, hidung gue menangkap aroma lain yang tersembunyi. Aroma anyir, agak berkarat. Persis kayak bau darah kering yang udah lama. Di titik ini monolog di kepala gue mulai kacau balau. Gila. Ini gila. Buat apa keluarga gue nyimpen kamar kayak gini? Siapa yang bersihin kamar ini kalau pintunya digembok dari luar terus? Kenapa wanginya sekuat ini padahal nggak ada ventilasi yang kebuka? Kenapa nenek segitunya ngamuk kalau ada yang deketin kamar ini? Apa yang sebenarnya baru aja gue lakuin? Insting bertahan hidup gue mendadak nyala dan teriak kencang di kepala. Keluar sekarang! Lari! Tutup pintunya! Gue sadar gue udah ngelanggar larangan terbesar di rumah ini. Perasaan menyesal, cemas, dan takut mulai merayap naik dari perut, mencekik leher gue. Gue mau mundur. Tapi, sorot senter gue tanpa sengaja terpaku pada satu benda di atas meja rias antik itu. Di sana, tepat di bawah pantulan cermin yang berjamur, tergeletak sebuah buku kecil bersampul kulit hitam. Kondisinya lusuh, seperti sebuah buku harian tua. Sialnya, rasa penasaran itu kembali menang. Tubuh gue seolah bergerak sendiri. Kaki gue melangkah maju, melewati ambang pintu. Begitu masuk, udara di dalam kamar terasa jauh lebih dingin, seolah-olah gue baru melangkah ke dalam freezer raksasa. Gue jalan, pelan, ngendap-ngendap, mendekati meja rias. Senter gue sorot lurus ke arah buku harian tersebut. Jarak gue tinggal selangkah lagi. Tangan gue terulur perlahan, niat mau ngambil buku itu buat nyari tahu apa isinya. Ujung jari telunjuk gue baru aja menempel di permukaan sampul kulitnya yang dingin. Tiba-tiba, braka! Pintu kayu jati tebal di belakang gue ngebanting tertutup dengan tenaga yang luar biasa kencang. Suaranya pecah kayak ledakan di ruangan tertutup. Angin dari bantingan pintu itu sampai bikin kelambu ranjang berkibar hebat. Gue terloncat saking kagetnya, refleks muter badan dengan panik menghadap ke arah pintu. Senter di tangan gue bergetar parah, cahayanya menari-nari liar di dinding kamar. Dan sebelum otak gue sempat mencerna apa yang sedang terjadi, dari balik pintu kayu tebal yang kini tertutup rapat itu, terdengar suara gesekan besi yang sangat gue kenal. Srek, klik,
Klik. Gembok dan rantai raksasa itu bergerak dan mengunci dengan sendirinya dari luar. Gue terkurung di dalam. Gue langsung lari nabrak pintu kayu itu. Tangan gue meraba-raba panik nyari celah buat ditarik. Tapi pintu itu rata. Nggak ada handle, nggak ada kenop di bagian dalam. Semuanya polos. Desain pintu ini emang sengaja dibuat supaya orang yang di dalam nggak bisa keluar. Gua gedor-gedor daun pintu itu sekuat tenaga. Woi, buka! Ada orang di luar nggak? Tolong! Gua teriak sekencang yang gua bisa. Tapi suara gua rasanya cuman mentok di dinding kayu. Sumpah, di detik itu, logika gue yang selama ini gua agung-agungkan hancur berkeping-keping. Berantakan. Nggak ada sisa. Orang rumah lagi pada pergi ke Jakarta, dan 2 ART ada di pavilion belakang yang jaraknya jauh banget. Siapa yang ngunciin pintu ini dari luar? Siapa yang muter rantai dan gembok sialan itu? Napas gue mulai ngos-ngosan. Udara di dalam kamar ini mendadak nipis. Tiba-tiba, senter kecil di tangan gue mulai berkedip. Tuk, kedap, kedip. Shit. Jangan sekarang dong. Please. Gua bergumam panik sambil mukul-mukul kepala senter ke telapak Rumah tangan. ini dibangun Baterainya pada tahun padahal baru gua 1880. charge penuh. Nenek Tapi moyang kami cahayanya percaya makin redup, bunga melati meronta-ronta melindungi kita dari roh sebentar jahat. sebelum akhirnya mati total. Gelap gulita. Cuman ada cahaya remang-remang kebiruan dari kilat hujan di luar sana yang masuk nembus celah jendela tua. Hujan makin deras. Suara gemuruh petir di luar anehnya nggak bisa ngalahin betapa senyapnya kamar ini. Gue nyender dengan punggung nempel rapat ke pintu. Kaki gue udah gemetar parah. Bau melati yang tadinya wangi, sekarang berubah jadi memuakan. Wanginya nyampur sama aroma anyir darah kering yang makin pekat. Bikin perut gue mual sejadi-jadinya. Dan di tengah kegelapan itu, suara itu muncul. Bukan suara kotak musik, melainkan suara isak tangis. Hu, hu, hu. Suaranya lirih banget, berasal dari sudut ruangan yang paling gelap. Tepat di samping lemari kayu berukir, dekat ranjang berkelambu itu. Suara perempuan. Nangisnya tuh pilu banget, seolah-olah dia lagi nahan rasa sakit yang luar biasa. Gue membeku, mata gue melotot, berusaha membiasakan diri sama kegelapan, nyari sumber suara. Tangisan itu pelan-pelan berubah. Nada sedihnya hilang, diganti sama getaran suara yang bikin pita suara gue sendiri rasanya kaku. Dia mulai tertawa. Hai, 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 hai. Tawanya pelan, merintih, tapi bergema di seluruh penjuru kamar. Merayap masuk ke telinga gue, ngelilit otak gue. Tepat saat kilat menyambar di luar, cahayanya masuk menerangi isi kamar selama sekian detik. Dan di detik itu, gue ngeliat dia. Di sudut ruangan itu, berdiri sosok perempuan. Pakaiannya semacam gaun tidur warna putih, tapi udah lusuh, kotor, dan robek di sana-sini. Rambutnya hitam, panjang banget, berantakan dan basah, menutupi seluruh wajahnya. Bahunya bergetar seiring dengan suara tawa lirih yang keluar dari sosok itu. Gua mau teriak, tapi tenggorokan gue tercekat. Mulut gue kebuka, tapi nggak ada suara yang keluar. Kilat mereda, ruangan kembali gelap. Tapi suara tawanya nggak lagi berasal dari sudut ruangan. Suaranya sekarang bergeser, mendekat. Srek, srek. Dia nggak melangkah. Suara itu adalah suara kain bajunya yang terseret di lantai kayu. Dia meluncur pelan ke arah gue. Suhu ruangan drop drastis. Ini bukan dingin AC. Ini dingin yang mematikan. Gue bahkan bisa ngerasain uap napas gue sendiri yang keluar saking bekunya udara di sekeliling gue. Gue nutup mata rapat-rapat. Gue rapalin semua doa yang gue ingat. Ini nggak nyata. Ini halusinasi. Ini cuma panik. Gue masih terus bohongin diri gue sendiri. Tapi bukti nyata itu datang menghancurkan sisa-sisa kewarasan gue. Tiba-tiba, wangi melati busuk itu ada tepat di depan hidung gue. Sangat dekat. Udara dingin berhembus menerpa wajah gue. Dia ada di depan gue. Dan kemudian
gue ngerasain sentuhan fisik. Sebuah tangan 5 jari yang ukurannya sangat kurus dan sedingin es batu mencengkeram bahu kiri gue. Cengkeramannya kuat banget. Kuku-kukunya kerasa nembus kain baju gue, menekan kulit bahu gue, sampai rasanya kayak ditusuk belasan jarum es. Gue jerit tertahan. Sakit banget. Gue yakin itu pasti ninggalin bekas memar. Ini bukan ilusi. Ini bukan halusinasi otak gue yang kecapekan. Sosok ini, energi ini, benar-benar ada dan sedang menyentuh gue. Suara tawa itu sekarang berbisik tepat di telinga kiri gue. Dingin, menusuk. Seolah dia mau narik jiwa gue keluar dari badan. Tenaga gue mendadak habis tersedot. Kepala gue pusing luar biasa. Pandangan gue mulai berputar dan menghitam. Kaki gue akhirnya nyerah dan tubuh gue merosot pelan ke lantai kayu. Masih dengan bahu kiri yang dicengkeram erat oleh hawa dingin yang mematikan itu. Gue pasrah. Gue ngerasa gue bakal mati di dalam kamar ini malam ini juga. Tapi, tepat di detik saat kesadaran gue hampir hilang sepenuhnya. Brak! 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 Pintu kayu jati di belakang gue digedor dengan sangat beringas dari luar. Gedorannya kencang banget sampai engsel pintunya bergetar hebat. Bersamaan dengan gedoran itu terdengar jeritan suara perempuan dari luar pintu. Buka! Buka pintunya sekarang! Keluar kamu! Mata gua terbuka sedikit. Jantung gua yang tadinya hampir berhenti berdetak, tiba-tiba terpompa kencang lagi. Itu suara nenek. Nenek lagi teriak, histeris, nangis-nangis, sambil ngegedor pintu dengan tenaga yang nggak masuk akal untuk ukuran orang tua. Padahal, logika gue berteriak ngeri. Nenek saat ini seharusnya ada di hotel di Jakarta. Ratusan kilometer dari rumah ini. Gue nggak ingat persis apa yang terjadi setelah pintu itu digedor. Pandangan gue gelap total. Sadar-sadar, gue udah ada di atas kasur di kamar gue sendiri, di sayap kanan rumah. Terang benderang. Udah pagi. Bokap, nyokap, dan nenek ada di sekeliling ranjang. Andri, muka mereka pucat pasi. Kelihatan banget habis nangis semalaman. Kabut putih di sekitarnya. Bau kiri gue kerasa nyut-nyutan parah. Pas gue singkap kaos gue, ada memar ungu kebiruan di sana. Bentuknya persis cetakan 5 jari tangan yang sangat kurus. Bukti nyata, valid. Kalau apa yang gue alamin semalam itu bukan mimpi. Bukan halusinasi dari otak gue yang terlalu logis ini. Nenek duduk di tepi ranjang. Matanya sembab banget. Di tangannya, dia megang erat buku harian bersampul kulit hitam yang semalam hampir gue ambil dari meja rias itu. Nenek, minta maaf. Suara nenek parau. Bergetar menahan tangis. Ternyata malam itu nenek maksa supir buat putar balik ke Bandung menembus hujan deras. Firasatnya sebagai orang tua mendadak nggak enak. Perasaannya nggak karuan. Dan bener aja, pas sampai rumah, nenek nemuin gembok kamar ujung itu udah terpasang lagi. Mengunci dari luar, tapi kuncinya masih tertancap di lubang. Pak supir sampai harus dobrak daun pintu itu pakai linggis buat ngeluarin gue yang udah pingsan di lantai. Pagi itu, teka-teki puluhan tahun yang menghantui rumah megah ini akhirnya terbongkar. Sosok perempuan di dalam kamar itu, namanya Ratih. Dia adalah adik bungsu bokap gue, tante gue sendiri. Waktu masih muda, Tante Ratih ngalamin depresi berat yang berujung pada gangguan mental yang sangat parah. Di zaman itu, puluhan tahun yang lalu, bagi keluarga Sultan dan terpandang kayak keluarga gue, punya anggota keluarga dengan gangguan jiwa adalah sebuah aib besar. Sesuatu yang sangat memalukan. Sesuatu yang harus disembunyikan rapat-rapat dari dunia luar demi menjaga nama baik, martabat, dan kelancaran bisnis kakek. Jadi, kakek dan nenek ngambil keputusan paling kejam. Mereka ngurung Tante Ratih di kamar ujung itu. Tahun demi tahun berganti. Sampai akhirnya dia meninggal di dalam sana. Dalam kesendirian dan kegelapan yang mutlak. Gua diem. Tenggorokan gue tercekat sakit.
Gue ngebayangin, dikurung bertahun-tahun di ruangan gelap itu, dibuang dan dihapus eksistensinya sama darah daging sendiri. Nggak pernah lihat matahari, nggak pernah diajak ngobrol. Cuman ditemani sebuah kotak musik kecil, pemberian kakek sebelum beliau menjadi sekejam itu. Gimana rasanya? Pantesan hawanya sedingin itu. Pantesan tangisannya sepilu itu. Dia sebenarnya nggak bermaksud nyelakain gue. Cengkeraman es di bahu gue, itu bukan serangan. Itu adalah cara dia memohon untuk dilihat. Cara dia melampiaskan rasa sakit yang teramat sangat karena dilupakan oleh keluarganya sendiri. Sore itu juga, keluarga besar gue ngadain pengajian tertutup. Pemuka agama dipanggil. Kamar itu dibersihkan, didoakan. Bokap dan nenek nangis terseduh-seduh, bersimpuh memohon ampunan tepat di tengah ruangan itu. Mereka minta maaf karena udah jadi keluarga yang gagal. Minta maaf karena udah menelantarkan darah daging mereka sendiri demi sebuah gengsi. Ajaibnya, setelah doa bersama itu selesai, suasana rumah langsung berubah total. Hawa garing dan dingin yang selalu menusuk tulang tiap kali gue ngelewatin lorong sayap kiri mendadak hilang. Udara kerasa lebih ringan, lebih hangat. Seolah-olah Tante Ratih akhirnya bisa bernapas lega dan pergi dengan tenang karena keberadaannya dan penderitaannya sudah diakui. Akhir yang melegakan, kan? Cerita yang punya happy ending. Menyembuhkan luka masa lalu. Seperti yang Anda lihat, dan ngasih pelajaran berharga buat keluarga luar gua. Biasa. Harusnya Tante sih Ratih gitu. Sendiri yang mengerjakannya. Harusnya. Sungguh menakjubkan. Tapi jujur, trauma gue terlanjur dalam. Gue nggak sanggup lagi tidur di bawah atap yang sama dengan sejarah segelap itu. Seminggu setelah kejadian, gue mutusin buat angkat kaki. Gue sewa apartemen kecil di Jakarta, jauh dari Bandung, jauh dari rumah masa kecil gue. Gue pikir semuanya udah selesai. Otak logis gue kembali bekerja. Gue mulai menata hidup baru. Sampai suatu malam, sekitar 2 hari yang lalu, gue lagi lembur ngetik kerjaan di meja apartemen gue. Jam di laptop nunjukin pukul 1 dini hari. Suasana hening banget. Tiba-tiba, hidung gue menangkap sebuah aroma. Sangat tipis, sangat samar. Tapi memori di otak gue mengenali bau ini dengan sangat baik. Wangi bunga melati. Bulu kuduk gue langsung meremang serempak. Jari gue yang lagi ngetik mendadak kaku. Gue mencoba berpikir rasional, menolak panik. Mungkin ini cuman parfum tetangga sebelah kamar. Atau wangi diffuser ruangan gue yang baru. Tapi belum sempat gue selesai membohongi diri sendiri, dari arah tumpukan kardus barang pindahan yang belum sempat gue bongkar di sudut ruangan, terdengar sebuah suara. Ting, tong, ting, ting. Suara dentingan logam kecil. Nada yang agak sumbang dan melambat itu. Jantung gue rasanya berhenti berdetak. Keringat dingin langsung ngucur deras dari pelipis gue. Gue pelan-pelan memutar kursi kerja, menghadap ke arah sudut ruangan yang agak gelap. Di atas tumpukan kardus yang setengah terbuka itu, ada sebuah benda. Benda yang seingat gue, sumpah, demi apapun, sama sekali nggak pernah gue sentuh, apalagi gue masukin ke dalam tas waktu packing pindahan dari Bandung. Kotak musik tua itu. Kotak musik milik Tante Ratih, sekarang ada di dalam kamar apartemen gue. Memutar nada pilunya sendirian di tengah malam. Ting, ting, tong. Gue cuma bisa diam mematung, menatap kotak itu dengan napas tertahan. Jadi buat kalian yang lagi dengerin cerita gue ini, gue cuma mau nitip pesan. Sayangi keluarga kalian selagi ada. Jangan pernah menyimpan rahasia kelam, karena percaya sama gue, sekuat apapun kalian mengunci rahasia itu, dia akan selalu mencari jalan untuk keluar. Dan satu pertanyaan terakhir dari gue sebelum cerita ini gue tutup. Kalau kalian ada di posisi gue sekarang, terjebak di dalam kamar apartemen, di lantai 15, berdua, dengan kotak musik yang tiba-tiba menyala sendiri, apa yang bakal kalian lakuin?
Kalian berani jalan ke sudut ruangan itu dan nutup kotak musiknya? Karena jujur aja, gua nggak berani. Terima kasih.